Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Nurrahman dengan NPM 1811008 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Karakteristik Tanah di Daerah Tanjung Kamuni. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Pada ruas jalan Profesor Kiai Haji Anwar Mustadad yang terdapat di daerah Tanjung Kamuni, terdapat banyak kerusakan pada jalannya, seperti jalan bergelombang, jalan berlubang, serta terdapat perkerasan yang melipir ke pinggir jalan. Permasalahan ini yang dapat dikarenakan oleh lapisan tanah yang tidak dapat menopang beban yang melebihi daya dukung, dan bisa juga karena karakteristik tanahnya. Dari permasalahan di atas, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis karakteristik tanah dan jenis tanah yang berada di jalan tersebut. Pada penelitian kali ini, eh, dilakukan pengambilan 3 sampel di sepanjang jalan yang rusak di Jalan Kiai Haji Anwar Musadat dengan jenis sampel tanah tidak terganggu atau undisturbed. Untuk rumusan masalah ada tiga, yaitu bagaimana karakteristik tanah di ruas jalan Profesor Kiai Haji Anwar Musadat dengan pengujian sifat fisik dan mekanis tanah. Yang kedua ada termasuk ke dalam jenis apa tanah yang berada di ruas jalan Profesor Kiai Haji Anwar Musadat. Dan yang terakhir adalah pengklasifikasian tanah berdasarkan metode klasifikasi USCS dan ASTO. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik tanah, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi jenis tanah yang ada di ruas jalan tersebut, yang ketiga ada mengklasifikasikan tanah berdasarkan metode USCS dan ASTO. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk batasan masalah yang pertama adalah pengambilan sampel hanya dilakukan pada 3 titik. Yang kedua, pengambilan sampel hanya dilakukan pada daerah jalan yang rusak. Yang ketiga, jenis kerusakan jalan berdasarkan metode bina marga. Yang keempat, pengujian sifat fisik tanah seperti kadar air, spesifik gravity, batas-batas Atterberg, dan analisa ukuran butir. Yang kelima ada pengujian sampel tanah untuk mengetahui sifat mekanisnya seperti dengan pengujian konsolidasi dan kuat geser tanah. Dan yang terakhir yaitu pengklasifikasian dengan metode ASTO dan USCS. Untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui lapisan tanah yang berada di ruas jalan Profesor Kiai Haji Anwar Musadat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui klasifikasi tanah pada ruas jalan tersebut berdasarkan metode ASTO dan USCS. Dan yang terakhir yaitu bisa sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut seperti perbaikan tanah. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, pengertian tanah. Tanah adalah material yang terdiri dari agregat mineral padat yang tidak tersementasi satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Selanjutnya, klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah ialah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Pada penelitian kali ini, digunakan 2 metode klasifikasi, yaitu USCS dan AASTO. Selanjutnya, ada untuk pengujian, terdapat 2 jenis pengujian, yaitu pertama, pengujian in situ atau pengujian secara langsung di lapangan. Pengujian ini yaitu dengan pengujian uji sondir. Untuk pengujian laboratorium ada kadar air, spesifik gravity, analisa ukuran butir, batas-batas Atterberg, ada kuat geser langsung, dan konsolidasi.
Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Tahap penelitian yang pertama yaitu studi literatur, selanjutnya ada pengujian sondir untuk mendapatkan sampel tanah, selanjutnya pengambilan sampel, selanjutnya pengujian di laboratorium, yaitu sifat fisik dan mekanis tanah. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Ini merupakan lokasi tempat penelitian dan pengambilan sampel tanah. Ini merupakan foto-foto kerusakan jalan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari pengujian sondir yang dari 3 sampel tanah pada titik ke-1, pengujian sondir dilakukan sampai kedalaman 3,6 meter dengan FR atau friction ratio di atas 1 atau merupakan jenis tanah lempung. Pada hasil sondir kedua, jika dilihat dari grafik, penyondiran dilakukan sampai kedalaman 4,6 meter dan rata-rata FR-nya yaitu lebih dari 1, yang menunjukkan nilai tersebut merupakan berjenis tanah lempung. Dan yang pada titik yang terakhir, pengujian atau penyondiran dilakukan sampai kedalaman 1,4 meter, sama FR lebih dari 1, yang merupakan tanah berjenis lempung. Untuk selanjutnya, hasil pengujian kadar air, terdapat 3 sampel, yaitu pada sampel ke-1 kadar air rata-ratanya 34,77%, pada sampel kedua sebesar 61,83%, dan pada sampel ketiga sebesar 33,75%. Dengan rata-rata kadar air dari ketiga sampel tanah tersebut yaitu 43,45%. Selanjutnya untuk hasil pengujian berat jenis tanah, ketiga sampel tanah datanya hampir sama, cuman yang membedakan dari ketiga sampel ini merupakan dari faktor koreksi suhunya. Yang pertama yaitu temperatur 30 derajat, yang kedua ada 25 derajat, dan yang ketiga ada 28 derajat. Sehingga didapatkan hasil sampel 1 sebesar 2,659, sampel 2 sebesar 2,663, dan yang terakhir ada 2,661. Ini merupakan hasil pengujian Atterberg limit. Ini merupakan grafik dari sampel yang ketiga untuk batas plastis dan batas plastis sampel 1 dan sampel 2 tidak dilakukan. Yang melakukan pengujian batas plastis hanya sampel 3. Hasil pengujian analisa saringan, ini merupakan grafik dari hasil analisa saringan. Pada sampel 1, persenan kerikil yang didapat yaitu 7%, persenan pasir yang didapat yaitu 90%, dan persenan lanau atau lempung sebesar 3%. Sampel 2 untuk kerikil 34%, pasir 60%, dan lanau atau lempung 6%. Untuk sampel 3, kerikil 14%, pasir 58%, dan lanau atau lempung 28%.
Ini merupakan hasil pengujian direct shear test dengan beban 3 macam, yaitu ada setengah kilo, 1 kilo, dan 2 kilo. Pada tegangan normal, yaitu 1,6, 3,1, dan 6,2. Tegangan geser maksimum pada beban 0,5 yaitu 3,7, pada beban 1 kilo yaitu 7,5, dan pada beban 2 kilo yaitu 9,9. Maka didapatkan nilai kohesi sebesar 2,49 kPa serta kuat geser dalam sebesar 51,50 derajat. Untuk pengujian direct shear sampel 2, tegangan geser maksimum pada beban setengah kilo yaitu 8,7, tegangan geser pada beban 1 kilo yaitu 13,7, dan tegangan geser pada beban 2 kilo yaitu 18,7, maka didapat nilai kohesi sebesar 6,22 kPa serta nilai sudut geser dalam yaitu 64,08 derajat. Untuk sampel 3, tegangan geser maksimum ada pada 6,2, 9,9, serta 14,9, maka didapat nilai kohesi tanah sebesar 3,73 dengan nilai kuat geser dalamnya sebesar 61,33. Dari ketiga data yang telah didapat, maka diambil rata-rata nilai kohesi tanahnya sebesar 4,14 kPa dengan nilai sudut geser sebesar 58,97 derajat. Ini merupakan hasil pengujian konsolidasi. Pada pengujian konsolidasi, yang pertama adalah beban, ada panel dial, ada delta H, ada HP, ada delta E, ada delta E kumulatif, ada EO, ada E, ada SR, dan H. Yang selanjutnya yaitu ada metode square root dan ada log fitting. Square root yaitu untuk mencari nilai T90 dan log fitting yaitu untuk mencari nilai T50. Parameter pada pengujian uji konsolidasi ini yaitu ada 3, ada nilai CC, nilai MV, dan nilai CV. Untuk mengetahui nilai CC dengan rumus E1 dikurang E2 dibagi log P2 dikurang log P1, nilai E1-nya yaitu sebesar 1,549 dikurangi nilai E2 1,462 dibagi log 8/4, yang didapatkan hasil sisi yaitu 0,290. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai CV, pertama-tama harus dilakukan pembuatan grafik angka pori dengan log P untuk mendapatkan nilai P, log P-nya berapa. Lalu selanjutnya, setelah nilai log P didapat, maka nilai log P dimasukkan ke dalam grafik square root fitting method. Maka dari situ dapat ditarik garis secara horizontal untuk mendapatkan nilai CV-nya. Nilai CV yang didapat yaitu 0,017 cm² per detik. Untuk mencari nilai MP, sebelumnya harus dicari dulu nilai AV-nya, yaitu dengan rumus 0,435 dikali cc dibagi P, maka didapatkan hasil yaitu 0,02103. Nah, untuk rumus MV yaitu AV dibagi 1 ditambah E0 sama
maka didapatkan hasil yaitu 0,00747. Itu merupakan parameter-parameter yang dilakukan dari uji konsolidasi. Yang terakhir, untuk pengklasifikasian jenis tanah, yang dari awal tadi sudah disinggung, klasifikasi tanah ini hanya menggunakan dua metode, yaitu klasifikasi USCS yang ada di sebelah kiri serta ASTO yang ada di sebelah kanan. Untuk pengklasifikasian tanah, data-data yang harus ada yaitu nilai liquid limit, nilai indeks plastisitas, dan lolos saringan nomor 200. Untuk sampel pertama, dengan liquid limit untuk sampel pertama dan kedua, dengan liquid limit 26,81 dan 30,94, serta lolos saringan nomor 200 yaitu sebesar 3% dan 6%, indeks plastisitas dari dua sampel ini tidak ada atau tidak dilakukan dikarenakan karakter tanah pada saat pengujian batas Atterberg, yaitu tanah berpasir yang tidak dapat melekat satu sama lain. Jadi pengujian batas plastis yang nantinya akan didapatkan nilai indeks plastisitas tidak dilakukan. Maka dari itu, sampel 1 dan sampel 2 menurut USCS masuk ke dalam kategori SP atau tanah granular. Untuk klasifikasi tanah ASTO masuk ke dalam kelompok A3 atau pasir halus. Sedangkan untuk sampel 3 dengan liquid limit 45,019 dengan pengujian indeks plastisitas yaitu 11,62 serta lolos saringan nomor 200 yaitu sebesar 28%, maka secara klasifikasi USCS masuk ke dalam tanah SC atau pasir berlempung, campuran pasir lempung, dan untuk ASTO masuk ke dalam A27 atau kerikil berlanau atau berlempung pasir. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, setelah dilakukan pengujian sondir, menunjukkan tanah lempung, sedangkan pada kedalaman 3 meter menunjukkan jenis tanah berpasir. Maka hasil pengujian laboratorium didapatkan sampel tanah memiliki kadar air 34,77%, berat jenis 2,659%, nilai LL 26,81%, serta tanah memiliki persentase kerikil 7%, pasir 90%, lanau lempung 3%. Hasil pengujian sampel 2 memiliki kadar air 61,82%, berat jenis 2,663%, nilai LL 30,94%, dan tanah memiliki persentase kerikil 34%, pasir 60%, dan lanau lempung 6%. Untuk sampel 3 memiliki kadar air 33,75%, berat jenis 2,661%, nilai LL 45,01%, nilai PL sebesar 33,39%, serta indeks plastisitas sebesar 11,62%. Serta tanah memiliki persentase kerikil sebesar 14%, pasir 58%, lanau lempung 28%. Hasil pengujian sifat mekanis tanah seperti Direxir tes menunjukkan nilai rata-rata kohesi sebesar 4,14 kPa dan sudut geser tanah dalamnya sebesar 58,97 derajat. Untuk pengujian konsolidasi didapatkan nilai koefisien konsolidasi atau CP sebesar 0,017 cm2 per second, nilai indeks pengampatan sebesar 0,29 dan koefisien perubahan sebesar
0,00747. Selanjutnya, untuk data pengujian yang telah dilakukan dan didapat, maka dianalisis dan diklasifikasikan tanah tersebut atau jenis tanah tersebut masuk ke dalam tanah granular atau tanah berpasir dengan klasifikasi USCS masuk ke dalam kelompok SP dan SC, sedangkan menurut klasifikasi ASTO masuk ke dalam kelompok A3 dan A27. Untuk saran, yang pertama dapat dilakukan penelitian mengenai pengujian khusus yang lebih lanjut mengenai tanah granular. Yang kedua, penentuan titik sampel bisa diperbanyak supaya data yang didapatkan lebih beragam dan hasilnya akan lebih mendekati aslinya. Yang ketiga adalah proses pengujian di lapangan bisa dengan uji SPT agar hasilnya lebih akurat. Dan yang keempat dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencampuran bahan tambah terhadap nilai kuat gesernya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.